baik bukan baik dari keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Winsus Karyo, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan terima kasih juga Bapak sudah hadir untuk melaksanakan monef kita di Winsus Karyo ini untuk menuju Winsuska yang lebih baik, Pak. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai kami di bagian perencanaan, Pak. Untuk pertamanya itu saya mengenai pagu minus tadi, Pak. Yang pagu minus itu kalau saya lihat di Omspan itu ada minus sekitar 16 miliar, Pak, ya. Tapi itu belum dihapus gitu. Jadi ada di Omspan minus 16 miliar itu di belanja 525 satu-satu untuk belanja baru, Pak. Tapi saya sampaikan kebenaran itu sudah diklarifikasi ke KPPN, namun saya lihat masih ada di Omspan, Pak. Itu di belanja gaji dan tunjangan PLU. Kemudian yang kedua mengenai ini, Pak, untuk tahun 2022 ini ya, saya kan di bagian perencanaan ini mungkin nanti berhubungan dengan revisi anggaran, Pak. Kami nanti mohon bantuannya nanti kepada Bapak, itu nanti disampaikan kepada kami, Pak. Kami kan nanti akan ada mungkin, saya lihat saya juga sudah review beberapa isi RKKR kami di 2022. Itu nanti misalnya kami akan ada revisi output, Pak. Jadi ada salah satu output kami yang mungkin belum sesuai dengan dengan yang sebetulnya gitu. Jadi kami akan itu nanti bagaimana teknisnya. Kemudian mengenai deviasi halaman 3 di tadi, Pak. Saya ingin tanyakan juga apakah itu berpengaruh dari minus tadi, Pak. Saya juga salah satu operator yang mengisi aplikasi smart. Jadi di aplikasi smart itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana nilai nilai smartnya itu tinggi, namun di IKPA kita masih rendah, Pak. Antara IKPA dan smart saya itu nggak balance nilainya, Pak. Kalau di IKPA nilainya 51%, namun halaman 3 di IPA. Namun kita di UIN mungkin kendala kami untuk pengesahan itu 3 bulan sekali, Pak. Jadi seharusnya kan kita bisa merevisi halaman 3 di IPA itu sebelum tanggal 15 ya, Pak, ya. Sebelum tanggal 15 setiap bulannya sesuai edaran dari Kanwil DJPB. Namun saya belum bisa melaksanakannya, Pak. Nanti kedepannya mohon bantuannya bagaimana teknisnya, Pak. Sehingga tidak lagi ada perbedaan rencana penarikan dengan penarikan dana kita, Pak. Jadi sesuai rencana penarikan. Dari awal kami sudah berusaha juga membuat rencana penarikan itu sesuai dengan realisasi di tahun yang lalu dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh fakultas dan unit-unit yang mengusulkan anggarannya, Pak. Jadi tapi kami mohon bantuannya juga nanti bagaimana teknis terbaiknya, Pak, biar tidak ada lagi dalam rencana penarikan dana yang sebenarnya gitu. Jadi nilai kita nanti bisa lebih baik ke depannya, Pak. Apakah nanti berhubungan apakah nanti di Sakti, karena di tahun ini antara bagian perencanaan dan keuangan itu masih satu online satu offline, Pak, ya. Kalau di keuangan masih offline kemarin, tapi kami sudah online, kami sudah pakai Sakti, tapi di keuangan belum. Apakah itu berpengaruh? Nah, nanti mohon dijelaskan, Pak. Kemudian untuk revisi halaman 3 DIPA juga tadi, itu, Pak, bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan nih, Pak, karena itu tadi kita di BLU kan di bendahara itu pengesahannya per triwulan ya, Pak, triwulan, dan saya hanya mendapatkan realisasinya itu per 3 bulan, Pak, per 3 bulan. Jadi bagaimana gitu, Pak? Jadi
Jadi nanti saya menyesuaikan. Dan juga ini nanti dari kami fakultas ini Pak, mungkin kami juga kurang menyampaikan kalau revisi itu terlalu banyak katanya nanti nggak bagus. Tapi kan padahal revisi halaman 3 DIPA itu boleh dilaksanakan ya Pak ya. Ya, jadi itu nanti mungkin kami di dalam nanti juga pimpinan bisa menyampaikan kalau revisi itu berulang-ulang itu kan karena kita penyesuaiannya gitu Pak ya. Kalau sebenarnya di tahun ini aja kami hanya berevisi itu 2 kali. Kalau yang revisi anggaran yang betul kami laksanakan itu baru 2 kali Pak. Tapi yang revisi 9 itu dilaksanakan ada beberapa juga. Yang pertama itu revisi penghematan. Nah, ya kan revisi penghematan itu sampai 4 kali Pak ya. Kemudian baru kita laksanakan revisi yang kita ini di Juli dan Desember kemarin yang saya telepon Pak Irham kemarin itu baru itu yang kita laksanakan. Dan mungkin ada satu lagi revisi penyelesaian Pagu Minus nanti Pak. Mungkin ada revisi kami 1 kali lagi itu penyelesaian Pagu Minus. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Mungkin nanti ada yang lainnya juga. Dan kemudian yang terakhir tadi itu Pak, yang kesalahan Pagu Minus tadi Pak, berpengaruh nggak dengan aplikasi smartnya itu? Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu atau lanjut dulu? Lanjut ada lagi nggak? Iya. Lanjut dulu Mas. Iya, masih ada? Banyak. Iya. Banyak. Khusus di mana? Itu di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Susi Roza dari akuntansi dan pelaporan dan akuntansi. Dan di sini tadi disebutkan sama Pak Tri tentang keterlambatan di dalam pelaporan dan memang kita akui Pak, memang kebetulan kebetulan yang penyusun laporan keuangannya kan Pak Yogi, dan kebetulan dia baru dan memang kita pas itu masih proses dalam pembelajaran. Yang kedua tentang akun piutang. Yang piutang ini Pak, yang pertama tentang piutang pada kantin. Yang kedua piutang karena kehilangan uang 700 juta. Dan tentang piutang ini kita di neraca Pak ada yang piutang kita ada menyebutkan piutang, tapi di sini memang penyisian piutang tak tertagih dari piutang dan kegiatan dan operasional BLU. Dan ini mengapa tidak ada piutang lancar, karena memang piutang ini masih dalam proses Pak. Maksudnya kita dapat jurnal ini dulu dari rekomendasi BPK sewaktu BPK melakukan audit 2018 untuk laporan keuangan 2017, dan ini hasil dari temuan mereka. Dan ini memang kita belum ada perkembangan dari 2018. Yang kedua yang tentang piutang jangka panjang atas kehilangan uang 700 juta, kita membuat jurnal ini karena atas rekomendasi dari KPPN Provinsi Riau, dan kita belum ada membuat jurnal untuk seterusnya. Yang ketiga yang tentang aset tetap tadi mungkin saya masih kurang mengerti Pak. Yang tadi Bapak sebutkan yang perlu dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat yang hasil rekonsiliasi, memang kita di semester 1 ada jurnal tidak lazim, dan ini diakibatkan karena kesalahan penempatan akun pada pengesahan di bulan, dan kita telah melakukan revisi POK dan akan kita lakukan penyesuaian pengesahan, dan untuk di bulan September dan November memang kita untuk hasil rekonsiliasi memang ada 3 yang akun yang belum diregister, dan kita sudah telusuri Pak akun-akun ini, dan memang ada sih beberapa akun yang sudah sesuai dengan seharusnya, maksudnya antara SIMAK BMN dengan
dengan Saiba sudah oke, sudah klop menghilangkan akun non register, tapi memang masih ada beberapa akun yang masih yang setelah kita telusuri masih ada yang ada kesalahan, dan memang kita masih mengharapkan nanti dari perencanaan untuk melakukan revisi. Bagaimana kita untuk pencatatan di akhir tahun nanti? Apakah nanti kas dan setara kasnya itu kita jelaskan di sana atau apakah kita jurnal? Padahal uang itu kan merupakan uang operasional. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua dulu Pak Imam. Ya. Izin Pak. Nanti yang kedua Mas Tri mungkin ya jawab ya. Yang kedua saya benar-benar nggak ngerti jawabannya. Oke, saya mencoba menjawab, nanti Mas Ilham yang menambahkan. Jadi untuk yang pagu minus ini barusan saya lihat ya Mas Agus ya, pagu minus memang ada pagu minus 16 miliar ya, 16 berapa tadi? 16 sekian lah. Itu di 525111 ya. Nah sekarang saya pagu minus itu sebenarnya minus ya? Sebenarnya? Nah itu kalau saya udah konfirmasi ke ini katanya minus Pak. Konfirmasi kemana? Pengesahan kalau saya lihat dari histori SPN itu ada dua memang sama Pak, angkanya sama gitu. Saya lihat di historinya itu ada 2 kali Pak. Oh 25503 ini ya? Tapi kalau itu dihilangkan itu nggak jadi minus ya Pak. Tapi tanggalnya beda nih Mas, tanggal 29 sama tanggal 5 gitu ya. Tapi angkanya saya itu yang saya tanyakan itu angkanya itu Pak. Sama betul ya, sama persis. Iya, kalau iya Mas, angkanya betul, angkanya sama persis 25 miliar. Prediksi saya tadi itu 2 kali pengesahan dan saya juga tanya ke Benara. Boleh dijelaskan? Izin Pak, saya jawab Pak. Terima kasih atas terjadinya pagu minus itu disebabkan ada kesalahan teknis ketika melakukan pengesahan penyesuaian yang diakibatkan waktu itu kita melaksanakan penyesuaian SP3 BLU triwulan 1 atas pendapatan yang terlanjur sudah dilakukan pengesahan, tapi ternyata ada pendapatan yang tidak jadi, yang dibatalkan pengesahannya, yaitu waktu itu keuangan Dharma Wanita yang disetor, yang menjadi temuan, lalu disetorkan oleh rektor waktu itu dan ternyata oleh PPK Pak Ramli waktu itu ternyata itu bukan temuan, tapi uang Dharma Wanita yang sudah terlanjur disetor ke kas BLU, dan akhirnya itu dibatalkan pengesahan dan kita melakukan penyesuaian SP3 BLU triwulan 1. Nah lalu di pelaksanaannya ada kesalahan teknis dan berdasarkan petunjuk KPPN juga kita melakukan penyesuaian dan ternyata penyesuaian itu ada kesalahan teknis dan setelah itu kita disurati oleh KPPN dan KPPN menyurati untuk diminuskan. Jadi ketika kita melakukan penyesuaian itu kita input ulang semuanya, lalu kita batalkan hanya angka yang ada di pendapatan itu saja. Kalau nggak salah di akun 4, saya lupa akun pendapatannya, pokoknya hanya pengurangan yang angka di situ. Ternyata yang harus diminuskan itu hanya itu saja, yang lainnya nggak usah diinput, dan ternyata kita input lagi, dan itu yang menyebabkan double pengesahan. Nah lalu kita disurati KPPN untuk melakukan penyesuaian lagi yang kedua, dan penyesuaian itu diminuskan semua. Dan itu sudah kita lakukan, dan terakhir ini muncul di ONSPAN sementara kita sudah melakukan sesuai perintahnya KPPN dan track recordnya masih ada. Kita mengirimkan kita diminta mengirimkan data SP3 BLU penyesuaian yang pertama dan penyesuaian yang kedua, lalu surat dari KPPN juga. Dan setelah itu kita lakukan penyesuaian ulang dan kok masih nampak muncul di ONSPAN sekitar angka itu. Jadi memang cocok
kalau kita gabungkan angka itu memang double pengesahan jadinya. Nah kemarin saya sudah komunikasi juga dengan CSO KPPN, mereka tindak lanjuti, tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti juga. Kata Mas Arifka, KPPN ini murni kesalahan pusat. Kalau Satker tidak ada masalah lagi, KPPN sini juga tidak. Kita sudah laporkan, tapi di pusat belum diupdate datanya gitu. Terakhir informasinya seperti itu. Terima kasih. Iya Pak. Makasih ya Mas. Mas Subrot, Mas Bro. Oh iya Mas Bro. Sorry Mas Bro. Mana ketemu pakai masker soalnya. Itu Pak, kita biasa apa muka pakai masker, begitu buka masker nggak ada. Yang ini berarti nanti kita konfirmasi ya ke KPPN karena ya terus terang belum dapat belum dapat informasinya. Nanti kita kalau ini kita ini ya nanti kita kabarkan ya Mas Agus, Mas Bro ya. Apa benar memang itu salah di pusat, misalnya di OMSPA-nya seharusnya muncul dan tidak muncul, nanti kita konfirmasi. Karena tadi saya nyangkanya minusnya karena misalnya pagunya kurang, kalau pagu kurang kan revisi, atau jangan-jangan sudah direvisi di sini di PLK tapi belum dimutakhirkan di kami gitu. Tadi kami nyangkanya permasalahan seperti itu, ternyata tidak. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bro. Itu nanti kita konfirmasi ya Mas Agus ya terkait dengan 16 miliar ini. Kemudian revisi output tahun 2022 kalau untuk revisi di tahun 2022 terus terang mekanismenya kami pun masih menunggu PMK-nya Mas Agus, karena PMK 208 tentang revisi ini juga berlakunya hanya sampai 31 Desember 2021 karena bunyinya mekanisme revisi tahun 2021. Kalau untuk tahun 2022 apakah itu nanti pelakuannya sama, revisinya ke DJA untuk output ini atau bagaimana, kita menunggu Mas Agus ya untuk revisi pelakuan terhadap revisi output gitu ya di tahun 2022. Kemudian deviasi halaman 3 pengaruh minus ya pasti ada pengaruhnya. Terus tipsnya ya untuk tahun depannya. Ya lagi-lagi kalau untuk tips ya kalau saya sih ya bisanya sharing gitu ya. Mungkin pernah menyampaikan juga ya ke teman-teman ya. Kemarin ini Mas Agus saya cerita Pak Karo kemarin ada dari Satker pengadilan. Iya, imigrasi, sorry. Dari Satker Imigrasi, saya cerita aja ya ke teman-teman ya pengalaman gitu ya. Dari Satker Imigrasi, dia lagi ikut di Klatim 4 gitu. Salah satu proyek proyek perubahannya adalah tentang deviasi halaman 3. Ternyata di Satkernya mereka itu IPA itu ditarget 99 minimal. Malah kami di Kementerian Keuangan malah. Kami cuma 95, untuk mereka ditarget 99. Nah dia salah satu bikin proyeknya itu adalah bagaimana supaya deviasi halaman 3 itu 100, jadi tidak ada deviasi gitu. Kalaupun ada paling cuma berapa ribu. Nah dia bikin bukan aplikasi sih ya, jadi dia bikin aplikasi, cuma bikin mekanisme tersendiri gitu. Nah ini mumpung nanti deviasi untuk jaga deviasi halaman 3 di tahun depan gitu ya kan. Dipa sudah dapat seharusnya sudah ketahuan gitu ya, UIN ini berapa pendapatan setiap bulannya dan berapa belanja setiap bulannya gitu kan. Walaupun nanti disiapkannya 3 bulan sekali gitu ya, tapi kan di situ ketahuan Mas Agus ya, pengeluaran belanja setiap bulannya. Nah, dijaganya di situ gitu, belanjanya agar disesuaikan dengan rencana yang sudah disusun di setiap awal triwulan. Jadi saran saya, ini DIPA sudah diterima, mungkin dari Pak Karo, Pak Matswadi nyampaikanlah ke teman-teman di masing-masing unit gitu ya, di unit ataupun di fakultas. Coba bikin rencana kegiatan gitu ya, minimal satu triwulan saja, minimal Januari sampai Maret gitu.
bagusnya sih setahun, ya bikinnya suruh setahun, cuma minimal di triwulan 1 ini dijaga, harus tepat gitu. Jadi fakultas tarbiyah misalnya berapa, terus fakultas ini berapa, unit ini berapa, nanti kan akan ketahuan berapa pengeluaran atau belanja setiap bulan gitu. Nah, nanti PPK-nya yang di rektorat berarti ya, direktoratnya dia harus rewel gitu ya, harus rewel ke PPK atau bendara ya, atau pengelola kegiatan masing-masing fakultas atau unit gitu. Tolong unit Anda itu sudah di bulan Januari sudah mengusulkan kegiatan apa gitu, berjalan dinas apa gitu. Tolong laksanakan. Kalaupun misalnya tidak dilaksanakan, ya teman-teman di tempatnya Pak Karo, dia akan harus cari ini gitu ya, cari cara untuk menutup misalnya rencana yang punyanya fakultas tarbiyah tadi 50 juta tidak terlaksana, dialihkan ke belanja apa gitu, atau fakultas lain atau unit lain belanja yang sebesar itu. Jadi supaya dijaga deviasinya ya. Deviasi itu memang sangat sulit sekali ya kalau plak benar-benar bulan Januari target belanja 1,5 miliar gitu ya, harus pas 1,5 miliar itu ya sulit. Cuma memang untuk mendekati sebenarnya masih sangat bisa kita jaga gitu. Itu untuk menjaga selamat juga. Terus apa tadi ya, apa mas? Output baru masih ketepatan waktu dia masih. Jadi kalau teman-teman yang diminta untuk mengisi capaian output kan paling lambat tanggal 10 misalkan. Nah itu sudah harus mengisi di situ karena teman-teman di KPPN juga akan memvalidasi. Terkait dengan tadi Sakti Pak, Sakti ada yang online, ada yang masih pakai di keuangan, ada yang offline ya. Tahun ini, tahun depan kan udah online semua, termasuk simaknya juga udah pakai online. Nanti perlu pendampingan nanti mungkin Mas Tri, jadi terkait dengan pelaporan nih, mungkin seperti yang kemarin di Undri ya, jadi pendampingan dari saldo awal ini kan saldo akhir nih nanti pelaporan ya, nanti kan mau dimigrasi ke Sakti ya. Nah ini perlu dijaga nih Mas Tri. Kalau Sakti kayaknya mungkin ya dari kalau karena masih di awal ya masih nggak apa-apa lah. Kalau Sakti tinggal ngambil aja, paling tinggal di pelaporannya tuh, paling karena dia jadi saldo awal tuh. Mas Agus Bu Susi ya, oh iya Bu Susi. Kemudian resesi per 3 bulan karena nama 3 dipa. Makanya kita pengennya mendorong ya Pak Karo ya, bahwa pengesahan itu sebulan sekali. Kita pengen mendorong itu karena kaitannya tadi sama halaman 3 dipa juga kan, dapat realisasi kan Mas Agusnya gitu. Ya sih kita pengen mendorong ya Pak Iman ya. Undri sudah sebulan sekali, Rumkit masih 3 bulan kali juga ya, sebulan sekali juga ya, iya gitu. Jadi sebelum ke UIN ini jadi temuan kemudian sudah kalau proses penagihannya bagaimana? Menagihnya lancar, membayarnya tidak lancar. Sudah ada ini. 11 kali. Udah lama. Nagihnya gampang, bayarnya yang dulu. Bayarnya macet. Ini besar kan? Jumlahnya besar. Dulu 200 juta, sekarang sudah naik menjadi 600 juta. Sewa kantin yang dianggapnya terlalu mahal, tapi dia dulu bersedia murah. Oh, baik. Jadi selama ini belum ada pengisian piutang di pelaporannya? Yang pertama Pak, yang dari pertama itu. Pertama sudah ada, pernah? 10 juta. Oh, sudah direkomendasikan dari BPK untuk melakukan jurnal pengisian piutang gitu. Sebesar 800. Itu kan berdasarkan kategori piutang ya, risikonya ya, kualitas ininya ya. Terus kalau memang dievaluasi tidak ada penurunan kualitas ininya, memang penyisian piutangnya tetap aja, tidak ada penyesuaian. Kecuali ada penyesuaian, misalkan setelah dinilai ternyata lambat gitu, perlu disisihkan kembali, dikurangi atau ditambahkan, itu bisa dijurnal. Jadi Tapi yang mesti kita lakukan, jadi kita di laporan ada apa ya?
Enggak, tidak ada. Ya, selama nggak ada perubahan nggak ada. Kemudian yang kedua piutang yang jangka panjang ini 700 juta terkait Uang yang utang. TGR. Ya, TGR. TGR bendahara atau TGR yang Sudah pihak ketiga. ya ketiga ya. Dia bendahara belum Pak, belum orang bersangkutan belum ada di surat itu. Pasti dijadikan hutang tapi belum ada di surat itu, belum ada yang bawa si A yang harus Oh ini masih belum ada ini sampai sekarang belum. belum ada. Kalau ini kejadiannya tahun berapa Bu? 2014. Oh udah lama juga nih. Tapi belum ada yang ditetapkan sebagai ini. Iya, kita kan Pak, kita menunggu surat karena kan yang sebelumnya kan kita juga dari surat dari KPPN ya Pak. Oh ini dari rekomendasi KPPN. Iya, dan setelah itu belum ada surat Pak. Nanti saya konfirmasi ke KPU juga. Nanti kemudian langkah-langkah apa Pak nanti kira-kira yang perlu dilakukan terkait ini. Sudah lama jadi harusnya ada tahapannya ya kalau untuk piutang ini ya. Kalau sampai tidak bisa ini kan bisa dilimpahkan di apa sampai ke KPKNL ya terkait penagihannya. Nah ini saya konfirmasi dulu ya. Jadi sekarang itu Pak Tri bergulir di PT Sudah, sudah Nah, sampai PT itu. itu sudah sekarang di Mahkamah. Oh belum ingkrah tadi ya. Belum bisa. Oh baik berarti menunggu ingkrahnya keputusannya. Karena nanti terlihat itu kerugian negaranya berapa yang jadi dicapai sebagai hutang. Kalau belum ingkrah masih di MA. Ya, di PT UN kan menang yang bersangkutan sudah ada putusan BPK-nya Iya betul betul. pada si A dan si B. Iya betul. Lalu dia Banding. maju ke PT UN, menang dia. Oh, Nah, kemudian BPK-nya ke PT banding lagi UN, ke. menang BPK-nya. Nah, sekarang ke Mahkamah Agung. Oh ya baik berarti menunggu dulu. Ya. Menunggu dulu. Iya. Kemudian untuk kas dan setara kas ini ya sumbernya dari pendapatan atau dari apa nih Pak? Operasional. Iya. BPK nanti Karena dia menyangkut ke penerimaan Pak. Di penerimaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Akan saya Lumina Bendahara Penerimaan Atlet. Jadi di akhir tahun ini kita ada mendapatkan dana yang sudah kita sahkan ke salah satu rekening kelolaan, di mana di rekening kelolaan tersebut dari kita letakkan di situ dan dengan jangka waktu selama 3 tahun Pak. Memang ada manfaatnya bagi UIN memang ketika kita letakkan dana tersebut di di rekening kelolaan. Nah yang menjadi pertanyaan saya, dana yang kita tempatkan di sana itu merupakan dana yang sudah kita sahkan sebelumnya dengan nilai tertentu. Nah apakah di pencatatan akhir tahun ini karena kan semua di rekening kelolaan itu kan kita sahkan pindahkan ke rekening operasional untuk ditetapkan sebagai pendapatan. Nah, apakah dana yang sudah kita sahkan tadi yang kita letakkan di rekening kelolaan kita pindahkan lagi di akhir tahun ini apa tetap di rekening kelolaan tersebut Pak? Nah itu memang terus terang membuat bingung. Saya masih belum mengambil keputusan apakah dipindahkan lagi ke rekening operasional apa tetap di rekening kelolaan. Karena nanti mungkin terkait ke pelaporan juga nanti seperti apa jadinya Pak. Nah, kalau saya pindahkan ke rekening operasional artinya nanti takutnya terhitung pengesahan, terhitung pendapatan bulanan sementara dia tadinya sudah merupakan dana yang sudah kita sahkan. Jadi itu Pak. Baik, Ibu dengan Ibu siapa? Nurmina Pak. Bendahara penerimaan. Demikian Pak. Mungkin sekalian mau nanya juga sama Pak Imam dan tim. Kan insya Allah tahun depan saya berencana di pendapatan itu di penerimaan ingin melakukan pengesahan per bulan Pak. Rencananya mau per bulan. Nah itu apakah harus sejalan dengan bendahara pengeluaran pengesahannya atau mana lebih bagusnya itu Pak? Apakah bendahara pengeluaran dan penerimaan sejalan dalam pengesahan atau bisa mungkin bendahara pengeluaran per triwulan, penerimaan per bulan? Itu solusinya seperti apa Pak? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bu Nurmina.
terkait dana operasional yang sebagian disimpan di rekening pengelolaan gitu ya. Jadi nanti karena ini kan sebenarnya udah masuk di neraca, ini kas tarkas di awalnya udah masuk di neraca ya, yang ini ya. Dananya kan udah dilaporkan kan, udah disahkan kan. Ya nanti pengesahannya hanya di pendapatannya aja. Kalau di dana pengelolaannya enggak, kemudian apa perlu harus ditransfer ke dana operasional juga tidak ya. Jadi dilanjutkan aja. Terus, ya. Kalau misalnya kita dari segi pelaporan gimana Pak? Biasanya kan kita untuk pas dengan setara kasih kan biasanya kalau misalnya bank kelolaan tuh Pak pajak atau pendapatan yang istilahnya kan sudah kita pindahkan nih Pak dari anggap nih bank A sudah kita pindahkan kan kita kalau misalnya dana kelolaan ini kan UKT Pak, UKT semuanya. Jadi kalau biasanya dua kali ya di kayak cabut gitu ya di untuk IPA yang ngisi, di Smartnya juga ngisi ya Smart aja. Memang sekarang pun ada tampilan kalau teman-teman buka IPA ada dua nilai ya, IPA sama EK satunya yang datanya itu juga diambil dari aplikasi Smart itu. Tipsnya ya sebenarnya perhitungannya sama itu, perhitungannya misalnya untuk capaian output di IPA sama di Smart itu sebenarnya sama. Cuma memang ada beberapa komponen yang ada dilakukan penilaian di Smart tapi tidak di IPA. Misalnya efisiensi gitu ya. Ada kita target alokasi belanja 100 juta, belanjanya 80 juta gitu. Ada efisiensi 20 juta. Nah, di Smart itu atau di EK itu dihitung sebagai efisiensi, sementara di IPA belum mengakomodir itu gitu loh. Nah, kemarin kami juga mengusulkan sih kalau ada interkoneksi penilaian itu seharusnya Satker pun untuk pengisiannya hanya satu kali saja, misalnya ngisi di Saktinya gitu. Di Sakti saya isi cabut di Sakti, ya sudah di Smartnya nggak usah ngisi gitu. Mas Irham mungkin untuk yang lainnya bisa menambahkan, silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Isman. Jadi forum sama Mas Agus nih. Ya, kayaknya udah terjawab ya. Yang tadi sudah diupdate. Ya nanti kita follow up ya, Mas Broto ya. Karena KPPN juga tidak ada ini pemberitahuan ke kita. Ya mungkin teman-teman lagi sibuk ya. Nanti kita follow up nanti dengan Mas Hamzah dengan Mas. Jadi tinggal di akhir Desember itu, di tanggal 31 Desember itu hanya untuk pajak dan bunga dan pajak, bunga dikurang pajak itu yang kita jadikan sebagai kas dan setara kas. Tetapi kalau misalnya kasus ini kan Pak, nanti kalau misalnya ini masih ada